Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Dewi Rotua Sidabutar, tenaga pengajar mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Pakat. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan praktik baik yang telah saya lakukan yang berjudul Inovasi Pengembangan LKPD Berbasis Masalah untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Pakat. Berdasarkan pengamatan di kelas, peserta didik SMK Negeri 1 Pakat cenderung belajar secara praktis dan menunggu arahan guru untuk memulai kegiatan. Sebagian besar, sekitar 90%, masih terbiasa dengan pembelajaran konvensional yang berpusat pada penjelasan guru. Akibatnya, ketika guru berhalangan hadir, pembelajaran sering tidak berjalan optimal. Dari situ muncul beberapa pertanyaan yang menjadi dasar pengembangan inovasi ini. Bagaimana menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran tetap berlangsung meskipun guru tidak hadir? Bagaimana merancang LKPD yang memandu proses berpikir, bukan sekedar memberi tugas? Dan yang terakhir, bagaimana agar semua peserta didik dapat aktif serta kolaboratif dalam proses pembelajaran? Dalam proses pengembangan, ada beberapa tantangan yang saya temukan. Perubahan pola pikir peserta didik yang semula menunggu guru menjadi mau mencari tahu sendiri bukan hal yang mudah. Selain itu, keterbatasan waktu guru untuk mendampingi seluruh kelompok juga menjadi hambatan tersendiri. Di sisi lain, kemampuan peserta didik yang sangat beragam menuntut adanya bahan ajar yang fleksibel namun tetap terstruktur. Karena itu, tantangan utamanya adalah bagaimana menciptakan LKPD yang mampu mendorong penemuan mandiri sekaligus kolaboratif. LKPD yang dikembangkan tidak hanya berisi soal-soal latihan, tetapi memuat langkah berpikir yang menuntun peserta didik dari tahap memahami masalah hingga menemukan solusi. LKPD ini dirancang dengan bahasa yang komunikatif, berisi instruksi bertahap, serta ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi dan menarik kesimpulan bersama. Dengan demikian, LKPD bukan menggantikan peran guru, melainkan menjadi panduan belajar yang membuat peserta didik tetap aktif, baik saat guru hadir maupun tidak. Berikut alur pengembangan LKPD berbasis masalah yang saya buat. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua mendesain LKPD berbasis masalah, di mana LKPD tersebut terstruktur dan kontekstual. Kemudian selanjutnya yang ketiga menguji cobanya di kelas 10 BD dan 10 AK2. Dan yang terakhir mengevaluasi dan melakukan perbaikan. Komponen umum LKPD yang telah saya susun yaitu terdiri dari identitas diri peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran dan juga petunjuk belajar, dan juga alat serta bahan yang akan digunakan pada saat mengerjakan LKPD. Pada bagian awal, terdapat soal-soal sederhana berupa tes awal mengenai simbol dan makna pertidaksamaan. Soal tersebut juga sebagai pengingat materi prasyarat yang dibutuhkan untuk topik yang akan dipelajari. Bagian kedua dilanjutkan menyajikan masalah kontekstual tanpa langsung memberitahu cara mengubah soal cerita menjadi model sistem pertidaksamaan linear. Pada bagian ini, saya menyajikan langkah-langkah terstruktur dalam bentuk instruksi bertahap yang harus dibaca dan diisi oleh peserta didik. Setiap langkah membantu peserta didik memahami konteks masalah, mengidentifikasi variabel, dan menulis informasi penting sebelum menyusun model matematika atau model sistem pertidaksamaan linear. Saya juga memberikan beberapa kata kunci dan simbol pertidaksamaan untuk membantu mereka menerjemahkan soal ke dalam simbol matematika. Dan selanjutnya, meminta peserta didik menuliskan informasi yang diperoleh, variabel yang mereka temukan, kata kunci yang ada pada soal, serta model sistem pertidaksamaan linearnya. Setelah itu, saya memberikan soal yang memiliki pola serupa untuk dikerjakan dengan harapan mereka terbiasa dengan pola tersebut. Lalu, setelah mereka menyelesaikannya, dilanjutkan untuk membuat sendiri soal sederhana lengkap dengan jawabannya. Pada bagian akhir, disinilah peserta didik membuat kesimpulan
bagaimana langkah mengubah soal cerita menjadi model sistem pertidaksamaan linear dengan bahasa mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka mengerjakan LKPD tersebut. Setelah LKPD selesai dirancang, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kegiatan diawali dengan belajar mandiri menggunakan LKPD. Di sini, guru berfungsi sebagai fasilitator, bukan pemberi jawaban. Peserta didik berdiskusi, membangun konsep pemahamannya sendiri, dan juga mempresentasikan hasil diskusinya. Guru memberikan umpan balik dan mengajak peserta didik merefleksikan apa yang mereka peroleh selama pembelajaran tadi, dan juga mengajak peserta didik menyimpulkan bersama mengenai materi yang telah dipelajari. Lalu bagaimana LKPD tetap membuat peserta didik belajar ketika guru tidak dapat hadir di kelas? Melalui LKPD, peserta didik dapat membaca dan memahami situasi masalah yang disajikan, mengikuti langkah-langkah berpikir yang sudah terstruktur di dalamnya, berdiskusi bersama teman sekelompok, serta menyusun kesimpulan dari hasil pembelajaran mereka. Dengan cara ini, kegiatan belajar tetap berlangsung, aktif, dan bermakna, meskipun tanpa kehadiran langsung dari guru di kelas. Berikut adalah LKPD yang dikerjakan peserta didik ketika saya sedang menjalankan tugas di luar sekolah. Dari hasilnya, terlihat ada peserta didik yang mampu menjawab dengan benar, namun ada juga yang masih keliru dalam memberikan jawaban. Meskipun begitu, proses belajar sudah benar-benar terjadi. Mereka berusaha memahami, berpikir, dan mencari solusi secara mandiri. Berikut hasil uji coba yang saya lakukan pada 3 kelas dengan perlakuan berbeda. Kelas 10 BD mendapat pendampingan guru sekaligus menggunakan LKPD. Hasilnya, aktivitas belajar dan capaian belajar meningkat dibandingkan pembelajaran sebelumnya. Sementara, kelas 10 AK2 mengerjakan LKPD tanpa pendampingan guru karena pada saat itu saya sedang bertugas di luar sekolah. Menariknya, meskipun tanpa pendampingan langsung, pembelajaran tetap berlangsung karena LKPD terisi yang dikumpulkan kepada saya. Sedangkan kelas 10 AK1 yang mendapatkan pendampingan guru tetapi tidak menggunakan LKPD menunjukkan aktivitas belajar yang pasif dan hasil belajarnya relatif sama dengan 10 AK2. Hasil uji coba ini saya peroleh melalui beberapa bentuk asesmen formatif. Pertama, melalui post-test untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Saya juga melakukan observasi terhadap kemampuan mereka dalam mengidentifikasi variabel, menemukan kata kunci, serta mengubahnya menjadi model sistem pertidaksamaan linear dan cara penyajian mereka dalam bentuk karya. Selain itu, saya menilai sikap mereka, terutama dari aspek kerjasama dan keaktifan selama bekerja dalam kelompok. Dari hasil penerapan LKPD berbasis masalah, terlihat sejumlah perubahan positif. Peserta didik menjadi lebih mandiri dalam belajar, lebih berani bertanya dan berdiskusi, serta nilai rata-rata kelas pun meningkat. Yang paling menarik, pembelajaran tetap dapat berlangsung meskipun guru tidak hadir di kelas. Dengan kata lain, LKPD ini telah menjadi seperti guru kedua bagi peserta didik, yang menuntun mereka belajar kapanpun dan dimanapun. Saya Jerio dari kelas 10 AK2. Awalnya saya bingung dalam mengerjakan LKPD yang diberikan oleh Ibu Dewi. Tapi setelah membaca petunjuknya, saya menjadi paham dan kami semua menjadi aktif belajar menyelesaikannya. Hai, saya Marcella dari kelas 10 BD. Saat mengerjakan LKPD ini, kami dibimbing Ibu Dewi. Ternyata seru seperti belajar dan menemukan jawaban bersama. Terima kasih. Dari inovasi ini, saya menyadari bahwa guru bukan sumber utama pengetahuan, melainkan pemandu proses belajar. Belajar juga bukan tentang menjawab soal, tetapi menemukan makna dari proses tersebut. Inovasi ini juga membantu saya menyadari pentingnya memerdekakan cara berpikir peserta didik. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah mengembangkan LKPD serupa pada topik lain, lalu melakukan revisi dan penyempurnaan LKPD tiap semester berdasarkan refleksi setiap pembelajaran. Kemudian juga membagikan praktik baik ini kepada rekan sejawat. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan, terkhususnya pendidikan di SMK Negeri 1 Pakat. Salam numerasi.